bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia berada di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam kasih. Ya, itulah yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Ya. Mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi? Apa yang menyebabkan kita harus mengasihi? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi orang-orang lain di sekeliling kita. Mengasihi siapa saja yang ada di dalam kehidupan kita. Memang Valentine ini yang menggambarkan bagaimana tentang kasih. Bagaimana kita juga tahu sejarah mengapa Valentine ini dirayakan. Karena ada kasih yang luar biasa yang diceritakan di dalam kisah-kisah tentang Valentine itu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita juga melihat banyak cerita-cerita yang mengharukan, cerita-cerita yang mendorong kita untuk hidup saling mengasihi. Ya, ada cerita seorang yang menikahi seorang pacarnya, tapi sebenarnya pacarnya ini sudah diketahui, divonis mempunyai penyakit yang gak bisa disembuhkan, mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dokter sudah angkat tangan, semua sudah angkat tangan, dan orang ini tunggu mati saja. Tetapi sang pacarnya ini tetap mengasihi dia, tetap menikahi dia. Memang setelah menikahi dia, akhirnya dia pun tak lama meninggalkan dunia. Jadi akhirnya sang pacarnya ini menjadi duda. Walaupun dia sudah tahu sang pacarnya ini menderita penyakit yang gak bisa disembuhkan, tetapi dia tetap menikahinya. Juga ada cerita yang mengharukan lagi. Ada seorang laki-laki yang menderita penyakit langka. Tubuhnya itu rusak. Apa matanya besar, lalu mukanya itu bopeng, rusak lah pokoknya, jelek dan menakutkan sekali. Tapi sang pacarnya ini masih
mencintai dia. Ya. Lalu sang pacarnya ini masih menikahi dia. Walaupun mukanya bopeng, mukanya jelek, matanya besar, menakutkan sekali. Nah, saudara-saudara yang cewek-cewek mau nggak nikah dengan seorang laki-laki yang jelek banget dan menakutkan sekali? Kalau saudara-saudara di pihak perempuan ini mau nggak? Tak mau, ancel, antian gitu, takut gitu Tapi sang pacarnya ini tetap mengasihi pacarnya, walaupun pacarnya itu mengalami penyakit yang menakutkan, penyakit yang membuat dia sendiri ngeri melihatnya, tetapi dia tetap mengasihi, tetap mencintai, bahkan bersedia dinikahi. Kira-kira ini ada apa? Ada apa? Adakah? Ada apa? Ada apa, Kak? Kasih. Coba, ada apa? Kasih. Ada apa? Kasih. Benar. Karena kasih, maka pacar ini bersedia dinikahi oleh pacarnya yang sudah rusak-rusak itu. Gitu loh. Karena kasih. Kemudian ada cerita yang mengharukan lagi. Ya, kita banyak cerita saja ya. Ada seorang suami istri. Istrinya ini punya penyakit lumpuh, dan penyakit lumpuh lagi langka, dan penyakitnya ini katanya susah sudah disembuhkan. Tapi sang suami ini sangat mengasihi istrinya. Buktinya apa? Dia menggendong istrinya kemana-mana. Jadi kemana-mana tak gendong, kemana-mana tak gendong. Nah gitu ya, digendong kemana-mana aja gendong. Ke pasar digendong, pergi ke beli sayur digendong, pergi kemana-mana digendong, gitu ya. Karena istrinya nggak bisa jalan, dia gendong terus. Dan suami ini punya tekad menggendong istrinya untuk melihat dunia ini. Jadi mereka keliling dunia kemana-mana, jalan kemana-mana, dan suaminya selalu menggendong istrinya. Ada apa ini? Coba, ada apa? Adakah? Ada apa? Ada apa? Enak enggak gendong orang? Capek enggak? Nah, ada yang mau gendong om? Ada yang mau gendong om? Oh, boleh. Gendong sejam aja deh. Tapi gratis ya. Gimana? Gendong itu capek, tidak nyaman. Tapi karena sang suami mengasihi istrinya, maka dia berkorban. Waktu, tenaga, uang berkorban untuk suami istrinya. Membawa istrinya keliling dunia. Dan menggendong lagi. Tidak nyaman lagi. Nah, adik-adikku, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita mengasihi papa kita? Apakah kita mengasihi mama kita?
mengasihi teman-teman kita? Apakah kita mengasihi guru kita? Nah, mengasihi guru kita enggak? Guru di sekolah. Mengasihi mama enggak? Mengasihi papa enggak? Tapi kalau enggak dikasih duit, enggak dikasihi. Dikasih duit baru dikasihi. Nah, itu namanya bukan kasih. Itu mau duitnya. Gitu, ya kan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita harus saling mengasihi. Mengapa? Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah itu adalah kasih. Barang siapa yang mengasihi itu lahir dari Allah. Berarti kalau kita tidak hidup di dalam kasih, kita lahir dari mana? Secara rohani. Lahir dari setan. Lahir dari iblis. Anaknya anak siapa? Anak setan. Bukan anak Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kebencian, hidup kita dipenuhi dendam, hidup kita dipenuhi iri hati, kita tidak hidup dalam kasih. Kalau kita tidak hidup dalam kasih, berarti kita bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu mengasihi. Anak Tuhan itu mengasihi. Apa itu kasih? Kasih itu tidak benci. Dikatakan barang siapa yang membenci saudaranya. Oh, ini saudara loh. Mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin teman, mungkin itu saudara seiman di dalam gereja dan sebagainya. Karena saudara itu pengertiannya luas. Tapi itu lebih dalam. Saudaranya saja dibenci, apalagi orang luar, pasti lebih lagi dibenci. Kan begitu ceritanya. Saya mau tanya di sini, siapa yang masih suka benci dengan saudaranya? Angkat tangan. Oh, bertobat malam ini. Oh, jangan simpan benci. Ada yang masih benci dalam hatinya? Ada yang sakit hati dengan temannya, lalu benci. Ngean nau kia. Nah, kon kemien nggak cuma moy. Aku benci dengan dia. Lihat mukanya pun tak mau. Aku benci dengan dia. Firman Tuhan berkata, kita nggak boleh membenci. Benci itu salah satu tanda kita tidak hidup dalam kasih, ya kan? Tidak hidup dalam kasih. Apa itu kasih? Kasih yang berkorban. Ciri-ciri kasih adalah berkorban. Bukan mencari untung, bukan memanfaatkan orang lain demi keuntungan kita. Iya kan? Kadang-kadang kan dimanfaatkan, ya kan? Oh, pura-pura pacaran dengan dia supaya ditraktir terus. Gitu kan? Pura-pura teman baik dengan dia supaya ditraktir terus, supaya nanti jalan-jalan terus pakai mobilnya. Oh, gitu kan? Itu bukan kasih. Kasih bukan mencari untung dari orang yang kita kasihi. Bukan. Salah. Kasih itu pengorbanan seperti Kristus yang berkorban. Amin. Itu kasih. Kasih bukan mencari keuntungan dari orang yang kita kasihi. Itu bukan kasih namanya. Gitu. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa kita perlu saling mengasihi? Karena ketika kita saling mengasihi, berarti kita lahir dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Kita ada hubungan dengan Allah. Karena dikatakan barang siapa yang mengasihi,
sesamanya. Dia mengenal Allah. Dia berada di dalam Allah. Ya, dia berada di dalam Allah. Jadi kalau kita tidak mengasihi, kita nggak bisa berhubungan dengan Allah dengan baik. Kita hanya pandai kadang-kadang nyanyi, kasih itu lemah lembut, tapi di rumah kasarnya minta ampun. Ngomong dengan mama, dengan papa, dengan teman-teman, kasar minta ampun. Itu kasihkah? Gitu ya. Kasih itu lemah lembut serta sederhana. Kata sederhana ini mempunyai pengertian kita tidak sombong, kita tidak menyombongkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Suka nggak dengan orang sombong? Suka nggak? Nah, kasih itu murah hati. Apa itu murah hati? Suka memberi. Suka memberi. Apa kita orang yang pelit? Nah, pelit. Kasih itu memaafkan. Apakah kita sedikit-sedikit simpan dendam, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit awas ya, nanti ya saya balas kau ya. Nah, itu kasihkah? Tidak ya. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa kita saling mengasihi? Supaya kita ada hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dikatakan Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menjadi pendamai bagi kita bersama dengan Allah Bapa dan memberikan kita hidup. Benarnya orang yang tidak mengenal Tuhan itu mati. Dia itu sudah dijatuhi hukuman mati. Tunggu waktunya saja. Hukumannya itu tunggu waktunya saja di neraka. Kecuali dia kembali percaya bertobat kepada Tuhan, maka hukuman mati itu dicabut. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa itu adalah maut. Maut itu hukuman mati. Bukan hanya mati secara jasmani yang dimaksudkan di sini, tapi mati secara rohani. Gitu. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus diutus oleh Allah Bapa datang ke dunia untuk mengasihi kita. Amin. Memberikan kita keselamatan, memberikan kita damai sejahtera, menolong hidup kita, memberkati hidup kita, mengasihi kita. Yesus datang rela mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita dan mengasihi kita. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, adik-adikku dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan kasih mungkin. Ketika kita merasa orang tua kita tidak mengasihi kita. Mungkin ketika kita berada di antara teman-teman kita, kita orang-orang yang dicuekin, kita orang-orang yang tidak dipeduli. Mungkin teman-teman kita hanya memanfaatkan kita saja. Kalau kita lagi ada duit, mereka deket-deket dengan kita. Tapi kalau kita sudah lagi kanker, kantong kering, dia sudah jauh-jauh dari kita. Gitu. Dia tidak peduli dengan kita. Dia hanya memanfaatkan hidup kita.
kita ini seperti orang yang tidak ada yang mengasihi lagi. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Pribadi yang datang ke dunia ini, Yesus Kristus, mau mengasihi kita apa adanya. Walaupun engkau orang yang miskin, walaupun engkau orang yang tidak pinter, kalau ulangan, ujian selalu dapat apa? Kursi saja, dapat bebek saja, ya kan? Tapi Tuhan mengasihi engkau. Bahkan kalau engkau orang berdosa sekalipun, engkau suka melakukan kesalahan. Kenapa ya? Saya ini mau buat baik, tapi yang jahat saya lakukan. Ini selalu berulang dalam hidup saya. Saya nggak bisa mengontrol hidup saya. Saya penuh dengan dosa. Saya tidak mau ngomong orang, tapi mulut ini suka ngomong orang. Saya tidak mau nyontek, tapi mata ini mau nyontek. Saya tidak mau berkelahi, tapi tangan ini mau saja berkelahi. Saya tidak suka mencuri, tapi tangan ini kenapa mau mencuri? Gitu ya. Tuhan tetap mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Tuhan datang untuk orang-orang yang seperti itu. Tuhan datang kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak berdaya dalam hidupnya, karena Dia mengasihi. Amin. Amin. Dia mengasihi kita. Beri semangat dulu. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan mengasihi kamu. Apapun kondisimu, Tuhan mengasihi kamu. Tapi bagi kita yang sudah dikasihi Tuhan, kita wajib mengasihi sesama kita. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Ya, kita nyanyi lagu bahasa asing. Ya, singer-singer boleh. Musik. Kasih itu lemah. Ya. Biar kita nyanyikan lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Bukan hanya jadi hafalan di mulut, tetapi sungguh-sungguh keluar dari hidup kita. Dan kita juga bertekad untuk melakukannya. Kita bukan hanya bisa berkata-kata saja, tapi kita juga harus